Gak mau. Ayolah nak. Buat apa minum obat? Aku juga gak bakal sembuh. Nih, Tapi gue gak boleh makan manis. makan aja. Kita juga gak bakal bisa sembuh. Umur lu sisa berapa lama? Kata dokter 1 bulan lagi. Sama dong. Lo sakit apa? Kanker hati. Loh, Lah sama. yuk ikut gua. Udah lama banget gak hirup udara luar. Cantik. Makasih. Pemandangannya, bukan lo. Ih, kenyang banget. Lo bawa duit. Kagak. Gue hitung sampai 3 kabur ya. Makasih. Juliet, nyokap gue suruh pindah rumah sakit. Kemana? Amerika. Maaf Juliet. Juliet, kami sudah menemukan donor yang cocok untuk kamu. Serius dok? Kita akan lakukan operasi secepatnya. Saya pulang dulu ya dok. Makasih atas semuanya. Harusnya kamu berterima kasih pada Snow. Hah? No, kami sudah mendapatkan donor hatinya. Tapi masalahnya, cuma ada 1. Tolong berikan ke Juliet saja dok. Tapi, Saya nggak bisa dok. Hidup di dunia yang nggak ada Julietnya. Apa tuh? Kok cantik? Oh, ini fotoku. Hah? Kok jadi begini? Kok beda jauh? Kayak gini nah, coba ya. Tuh kan, jadi gini hasilnya. Gak percaya lagi kau. Kok bisa? Mau ubah juga aku, Mon. Lah, kok beda? Gak kayak punyamu sih? Oh iya, konon katanya ini emang bisa nangkap foto setan juga. Tiba-tiba muncul. Masih hidup juga kau ya? Oh, jadi secara gak langsung kau bilang aku setan gitu? Iya. Loh, enggak. Ini filternya yang aku bilang bisa deteksi hantu. Tapi kau habis lihat fotoku ya langsung bilang gitu? Apa maksud? Enggak, Bah. Itu aku kasih tahu aja. Itu ngatain aku kau ya? Yalah. Diam aja lah aku. Bernapas pun aku salah. Mon, coba pinjam HP-mu. Aku mau coba. Lihat nih ya. Nah tuh hasilnya harusnya tuh gini. Kenapa sih nih? Sekarang aku coba lagi ya. Mungkin nanti error. Celo, ayo sahur dulu, dia kuat puasane. Papa sama mama mana, Mbah? Nggak tahu mbah, mungkin mereka sahur di kamar. Oh, Celo, tolongin mbah beli takjil di warung Bibi Jubaidah ya. 100.000. Siap, Mbah. Ini kembaliannya boleh buat Celo kan? Oh iya, Papa sama mama kemana, Mbah? Mbah nggak lihat dari tadi. Mungkin mereka masih di dalam kamar. Tidur kali ngabuburit. Oh, Alhamdulillah, akhirnya buka puasa. Papa sama mama belum keluar kamar juga ya, Mbah? Iya loh, udah seharian padahal. Oh, Celo, kenapa sih kamu ketawa-ketawa terus dari tadi? jadi kemarin malam Papa ke kamar Celo, Mbah? Celo pinjam lo shampoo lembab kulit dong. Katanya punya mama lagi habis. Nih, Pak. Asik bisa enak sama mama. Thanks ya. Lah, terus sudah kamu kasih kan? Iya, Mbah, tapi isinya udah Celo ganti pakai lem power glue. Welah dalah, nempel dong. loh, tempat apa ini? Ini di mana? Selamat datang di akhirat. Kok gue bisa di sini sih? Allah. Pilih surga atau neraka. Jangan lupa follow ya. Cakep. Saya nggak lagi pantun ya ini. Ayo sekarang cerita alasan kalian kenapa bisa koit dong. Koit dong. Begini malaikat, saya metong karena kedinginan. Oh gitu. Kalau kamu? Saya tahu istri saya selingkuh, jadi saya memutuskan untuk menangkap basah dia. Wah seru nih. Saya suka. Sengaja saya pulang kantor lebih awal, dan saya dobrak pintu kamar saya. Bener aja. Saya manggokin istri saya tidur tanpa selai benang pun. Waduh. Buru-buru saya turun ke dapur buat ngambil bolok, dan mulai nyari ke seluruh area rumah, tapi nggak ketemu. Sialnya, kamar mandi saya licin. Saya kebeleset terus jatuh. Mending sui deh. Oh alah. Konyol banget. Wah bro, coba aja masuk ke dapur buka kulkas lo. Pasti kita berdua masih hidup sampai sekarang. Hah, jadi dia? Loh Mulai hari ini setiap malam Jumat aku bakal bawain program Potmis. Dan aku udah ngundang bintang tamu pertama kita ke studio buat menceritakan kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Snow. malam. Silahkan. Lo tahu kisah tentang stasiun gaib di Jepang yang dinamain Stasiun Kisaragi? Oh, enggak. Jadi, pada tahun 2004, di sebuah forum Yuchan, ada seseorang yang menyebutkan namanya Hasumi, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Ha-ah. Seperti biasa, Hasumi berangkat kerja naik kereta. Biasanya dia hanya membutuhkan 5 hingga 8 menit untuk sampai ke tujuannya. Tapi di hari itu, sudah 20 menit, namun kereta masih belum kunjung berhenti. Telat dong. Setelah kereta melewati terowongan yang tidak biasa, kereta itu pun terhenti di stasiun yang bernama Kisaragi. Oke. Dia turun, lalu mencoba mencari letak stasiun ini menggunakan handphonenya. Tapi GPS-nya juga tidak dapat menemukan di mana lokasi stasiun ini. Loh, Hasumi yang mulai panik memposting kejadian ini di forum tersebut. Stasiun Kisaragi digambarkan sebagai tempat yang kosong, tidak ada kendaraan maupun telepon umum. Informasi mengenai stasiun sebelum dan sesudahnya juga tidak ada. waduh. Untungnya,
Hasumi masih bisa menelepon kedua orang tuanya. Sayangnya, mereka juga tidak tahu di mana stasiun Kisaragi ini. Terus? Akhirnya Hasumi memutuskan untuk berjalan kaki, menelusuri rel berbalik melewati terowongan tadi. Tapi, dia tidak pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Jadi Hasumi hilang sampai sekarang? Kok bisa sih? Bentar. Jangan-jangan terowongan itu? Di suatu malam aneh, aku nemu botolnya aneh. Di dalamnya ada yang aneh, ada makhluk yang nyeleneh. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Asal kamu bisa keluarkan aku dari botol ini. Aku tolong dia dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra buat aku sejahtera. Abra abra abrakadabra, hey. Abra abra abrakadabra, hey. Ganti semua mauku bisa jadi kenyataan. Aku mantra hingga kasihku biar tak nakal lagi. Abra abra abrakadabra, hey. Abra abra abrakadabra, hey. Abrakadabra, asal kamu jadi lelaki sia. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ngajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis Om Pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik. Terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh. Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama H. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua gak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai. Yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Juliet, oper boneka. Ian, kok kamu malah ngasih boneka ke cewek lain sih? Gak gitu sayang, cepat oper boneka itu sebelum waktunya habis. Kalau nggak kamu bakal koit dong. Hah? Maksudnya? Matang, kenapa ini boneka malah terbang kemari dah? Vian, oper. Kabur. Kok sepi? Pada kemana sih orang-orang? Luna, oper boneka. Hah, kamu tega banget Juliet, kita kan sahabat. Aku terpaksa, Luna. Luna, waktunya tinggal dikit lagi, cepat oper ke aku. Enggak, Aska, nanti kamu bisa. Sini. Aska, lihat, aku benci sama kamu. Luna. Alamak, ini boneka ada masalah apa nih sama gue? Vian, oper boneka. Lah, kok balik ke gua sih? Luna, aku minta maaf ya. Aku bakal maafin selama kamu pegang boneka ini. Gak mau ah, nih. Kamu kan udah bikin Aska koit nih. Tetap aja, nih. Juliet, kamu gak apa-apa. Tuh, aku takut. Kamu tenang aja ya. Aku punya hadiah buat kamu. Apa itu? Oper boneka. Hari ini si Serena sakit kayak? Iya, ini surat sakitnya. Jenguklah yuk. Bentar, kalian tahu kah di mana ruangannya? Enggak, aku cat gak dibaca. Mungkin lagi gak pegang HP. Kenapa Mbak? Udah gak bisa itu. Kayak kenal suaranya. Oke, gak jadi nanya resepsionis. Suaranya udah kegager sampai lantai 1 ya. Diam dulu kamu, mau cepat sembuh apa enggak? Gak usah lah pakai itu, nanti sembuh sendiri juga. Dari kemarin kamu belum ada di infus. Lihat tuh, sudah 50-an jarum suntik patah semua. Kan emang gak bisa mah, gak usah lah sudah. Suster, sudah dibilang anak saya ini tidak bisa disuntik, harus dijidat baru bisa. Permisi. Nah, itu temanmu datang. Man, tolongin. Ayo, sini bantu tahan. Susah juga punya teman kayak gini. Sar, infusmu habis tuh. Tante, infusnya habis. Waduh, sebentar ya, panggil suster. Ini saya ganti dulu infusnya. Ini infus apa?
Info seperti biasa, Bu, buat nutrisi. Nggak bisa. Ini harus pakai infus racun ular kobra. Hai, 100 hari sebelum hari pernikahan kita. Hari ini kita lagi lihat gaun pengantin. Cantik. Makasih. Dressnya. Hari ke-75 sebelum pernikahan. Snow, Udah ngevlognya. Sini lihat cincin. pusat gede banget tuh berlian. Ya udah yang itu. Salam hormat Sultan. 30 hari lagi kita nikah. Juliet, Surprise. gue mau jujur. Soal Snow, Ini cewek baru gue. kita putus. Aska, Kenalin, ini calon istriku. dia kan kamu. Sebenarnya aku dan Snow cukup. Aku nggak mau denger namanya, tapi dia mungkin lagi nungguin kamu. Maksudnya, Snow sakit kanker dan dia nggak mau kamu tahu. Harusnya hari ini kita nikah. Juliet, Sekarang aku istri kamu. tapi umurku nggak lama lagi. Justru itu. Hah, Please, aku mohon, habisin sisa hidup kamu sama aku. iya. Kak, minta coklat. Nih, Wah, gak boleh. Kamu siapa? Aku adalah calon istri Tuan Snow. nenek sihir. Panggil Mama. Gak mau, gue. Hari ini Tuan Snow akan kembali dari Amerika. Apa? Aku harus dandan yang cantik. Piu-piu. Papa, maaf Tuan, putri saya sakit. Kamu pulang aja, saya bisa nyetir sendiri. Itu dia mobilnya. Kamu turun dari kursi kemudi? Cih, ternyata cuma supir. Yang penting kerjanya halal. Oh gitu. Ya udah, kalian berdua siapkan makan malam. Tapi Alit nggak ada yang jaga. Jangan membantah. Saya calon tante di rumah ini. Maaf ya, kamu jadi ikutan kena. Gak apa-apa, sini aku bantu. Telet aja nanti. Lihat, Bagus. ini mama. Rambut aku kan hitam. Kenapa kamu warnain coklat? Aku mau yang dari mama aku, Kak Juliet. Elliot, Oh iya, Juliet masak ini buat kamu. Tahu. Kamu kasih Alit makanan busuk? Enggak kok. Kamu dipecat. siapa yang berada di kota calon istri saya? Papa. Juliet, menikahlah denganku. Selamat datang, silahkan. Ini berapa ya, Mbak? Snow? Juliet, lo beli itu buat apa? Kita baru putus 2 minggu, lo udah hamil sama cowok lain. Bukan urusan lo. Aska, cari tahu siapa pacar Juliet sekarang. Saya selalu membutuhkan Nona Juliet semenjak kalian putus. Dan dia tidak pernah bersama dengan laki-laki lain selain Anda, Tuan. Apa? Jadi itu anak gua. Ngantuk banget. Ngopi dulu ah. Kopi nggak bagus buat lo. Balikin. Ih. Juliet, lo bisa bawa barangnya. Oke. Biar gua aja, lo nggak boleh angkat yang berat-berat. Lihat, gue dapet coklat dari suami gue. So sweet. Pengen deh. Kayak ngidam aja lo. Juliet, Ini. Cie, CLBK. jangan Juliet, gue janji bakal bertanggung jawab. Lo nggak perlu sampai ngelakuin ini. Apaan sih? Lo bukannya mau lompat. Hah? Enggak. Gue mau ngambil ini tadi jatuh ketiup angin. Syukurlah. Snow, lo kenapa sih akhir-akhir ini jadi perhatian sama gue? Kalau gue baper gimana? Emang itu tujuan gue. Hah? Juliet, gue masih cinta sama lo. Kita nikah ya. Gue janji gue bakal jadi ayah yang baik buat bayi dalam perut lo. Ayah, bentar. Lo pikir gue hamil? Itu tes pack punya Tifa. Jadi, Kok mual ya? Juliet, lo kenapa? Ngomong-ngomong, lo udah haid belum? Gue udah telat seminggu sih. Jangan-jangan. Hah? Masa sih? Gue? Hamil beneran? Bu, apalah sekilo 5.000 ya? Cantik-cantik nawarnya nggak pakai akhlak. Ini buat praktek kerja kelompok sama teman-teman saya, Bu. Ada gila-gilanya kau. Ya, masa nggak boleh sih, Bu? Beli apaan sih lo? Alamak, Lama amat dari tadi. ganteng kali. Ini loh, ibunya nggak boleh nawar. Udah belanjanya. Neng, ambil semua dagangan saya. Sekalian gerobaknya. Tukar sama yang rambut hitam itu. Ambil aja, Bu. Jadi tugas kelompok Snow. Coba here.